pusing dengan skripsi kalian, ada yang sibuk mau magang di mana, ada yang masih liburan. Tetapi saudara-saudari, ketika kalian kembali ke tempat kalian, itulah ekspresi dari diri kalian. Kalian bisa menerapkan apa yang telah Anda dapatkan 3 hari 2 malam di sini, ataukah itu menjadi sebuah barang yang tertinggal di tempat ini? Saudara-saudari, perkataan ini sangat penting dan serius. Kenapa? Karena hari ini kita melihat orang-orang muda sangat diperlukan di dalam gereja. Bukan hanya di gereja, bangsa dan negara juga perlu orang muda. Tetapi kita melihat kondisi zaman ini, semua pengerusakan semakin jelas terlihat. Saudara-saudari, di berita yang pertama, saya cukup terkesan. Ada kata-kata dikatakan, Satan berusaha menggagalkan tujuan Allah. Melalui apa? Amoral. Melalui obat-obatan. Juga melalui mental yang tidak sehat. Saudara-saudari bisa bayangkan, apa yang terjadi di rumah kalian, keluarga kalian, ketika orang-orang mudanya, anak-anak dari orang tua kalian, semuanya tidak bisa memiliki fungsi yang baik. Cuman bisa menghabiskan beras di rumah, membasahi kasur kalian dengan pulau-pulau. Ketika kalian dewasa, kalian tidak bisa menjadi orang yang mungkin membanggakan orang tua kalian. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua kalian? Masih bisa bangga, ini anakku yang aku bangga-banggakan. Saudara-saudari, orang tua kalian pasti akan sangat-sangat menderita, sedih. Hari Tuhan juga demikian. Anak-anak Allah banyak berkumpul di sini, 420 orang-orang muda. Tetapi kalau sampai ke lokal, tidak ada yang bisa bercahaya, berdiri, melawan arus kemerosotan. Bagaimana hati Tuhan kita? Saudara-saudari, semoga kita melihat berita yang terakhir ini bukannya sekedar penutup, tetapi kita melihat ada sebuah keperluan di dalam situasi yang merosot. Baik, saudara-saudari, boleh kita baca kembali di dalam outline kita. Di dalam Roma yang pertama, sama-sama kita baca, surat-surat yang ditulis Paulus kepada Timotius dan Titus ditulis untuk pemulihan. Karena pada saat itu kemerosotan telah terjadi dalam kehidupan gereja. Saudara-saudari, keadaan hari ini dikatakan tidak jauh berbeda dengan pada masa surat 1, 2 Timotius dan Titus ditulis. Kemarin di berita yang keempat kita mendengarkan dari Saudara Anton, bagaimana kondisi manusia mulai mencintai uang, mencintai dirinya sendiri, suka berbohong, berfitnah dan sebagainya. Itu terjadi tidak di zaman ini? Terjadi. Bahkan lebih baik tidak? Lebih parah. Padahal di era yang sekarang, orang pintar banyak nggak? Banyak. Tetapi saudara-saudari, banyak dari antara mereka lebih cenderung apa? Mentalnya terganggu. Kena masalah sedikit, menyerah. Padahal teknologi maju, sistem maju, tetapi kenapa manusianya menjadi sangat rapuh? Saudara-saudari, kita lihat teladan di dalam Timotius. Timotius ini Timotius muda, didapatkan atau menerima Tuhan ketika Paulus memberitakan Injil di Listra. Umur Timotius tidak terlalu muda. Timotius ini adalah anak dari keturunan Yahudi dan Yunani. Kalau mungkin bahasa kita sekarang adalah blasteran, campuran. Saudara-saudari bisa bayangkan betapa sulitnya hidup seorang Timotius muda saat itu, bagaimana dia diberi tanggung jawab oleh Paulus
kamu pergi ke Efesus, gembalakanlah orang-orang di sana. Saudara-saudari, hari ini kalau Anda diutus ke satu tempat, Anda ini masih muda, dan di sana itu banyak mungkin pembicara-pembicara, atau mungkin banyak full-timer, tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Mereka tidak pernah bangun PP, tidak membaca Alkitab, tetapi Anda diutus ke satu tempat, memberikan sebuah teladan dan kesaksian yang nyata. Saudara-saudari, berani tidak? Puji Tuhan, ada kata amin. Amin tidak, saudara-saudara? Anda orang-orang muda spesial bagi masa depan gereja. Anda harus berdiri teguh, kokoh. Ingat, di berita-berita sebelumnya, ada apa? Papan-papan. Menarik sekali. Papan-papan ini berdiri kokoh, tegak. Dia tidak sendiri. Dia diikatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita membaca sedikit ayat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara-saudari, Timotius diutus ke satu tempat itu bukan hanya untuk berjaga-jaga terhadap pengerusakan yang di luar, tetapi dia orang muda harus menjaga nafsunya. Artinya apa? Bukan dari luar masalahnya, tetapi kita juga perhatikan dari dalam kita. Selanjutnya dikatakan, hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikatnya. Dari ayat 23 sampai 26 kita melihat dorongan bagaimana karakter seorang Timotius, keinsanannya harus nyata, dilihat oleh orang-orang yang lebih tua, mungkin orang-orang yang lebih lama dalam hidup gereja. Itu harus ditampilkan dalam kehidupan Timotius muda. Sabar. Kemudian menghindari pertengkaran. Kalau sekarang kan orang-orang muda itu suka berkonflik. Sukanya memprovokasi. Kalau kenapa masalah bisa diselesaikan dengan damai? Kalau enggak ribut dulu. Saudara-saudari, itu bukan ciri dari seorang Timotius. Timotius itu sabar, menghindari pertengkaran dan sebagainya. Masa bodoh orang lain mengatakan pengecut, penakut, cupu. Saudara-saudari, kita tidak tertipu oleh tipu daya musuh. Kemudian di pasal 3 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita melihat bahasa Inggrisnya dikatakan tetapi, mulai dari 3 kata tetapi, ketahuilah. Artinya ada satu kontras antara ayat 23 sampai 26 untuk masuk dalam pasal 3 ada sesuatu yang berbeda. Timotius, kamu harus seperti ini. Tapi masuk pasal 3, kamu lihat kondisinya berbeda. Kamu harus sabar terhadap orang yang bagaimana? Orang yang sombong, pembual, suka apa lagi? Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi. Kamu harus berhadapan dengan mereka. Sikapmu seperti apa tadi? Harus sabar. Saudara-saudari, kira-kira Timotius bisa sabar tidak? Sabar tidak, saudara-saudari? Mungkin Timotius bukan sabar, tapi takut. Kenapa? Karena dia masih muda. Karena kita melihat ada satu catatan, bahwa Timotius itu kena GERD, mulai kena mah. Bahkan dengan keinsaniannya, Paulus mengatakan apa? Tambahkanlah sedikit anggur dalam minuman. Itu akan membantu menghangatkan.
membantu kamu melewati masa-masa GERD. Ya kita hari ini jangan ikut-ikutan ya, minum anggur, tapi akhirnya sampai apa? Mabuk, mengacau sana sini ya. Oleh karena itu saudara-saudari, kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, ini bukan sesuatu yang mudah. Kemudian kita melihat kembali kisah dari tokoh yang kedua, Titus. Titus ini nasibnya juga tidak mudah-mudah banget. Karena apa? Karena kita melihat kitab Titus, Titus ini diutus oleh Timotius itu ke Kreta. Kalian tahu Kreta itu di mana? Di daerah Yunani sana. Kalian coba lihat peta di dalam Alkitab. Kalau kita melihat sejarahnya, orang Kreta itu orang-orang yang sangat kuat. Badannya besar-besar. Kalau menurut catatan sejarah, orang-orang Kreta itu banyak dipakai oleh Raja Daud untuk membantu berperang. Ibaratnya mereka adalah pasukan cabutan. Saking kuatnya dan hebatnya. Artinya apa? Hati mereka pasti lebih keras. Kita tidak bisa ngomong halus sama orang-orang sedemikian. Tetapi Titus diutus ke tempat yang sedemikian. Dan di Kreta ini ada satu kondisi bagaimana tanahnya juga cukup tandus. Mungkin seperti Kupang, kota karang. Saudara-saudari, harus berusaha keras untuk hidup di tempat itu. Tetapi saudara-saudari, kita melihat Titus, seorang yang muda, dikatakan di dalam kitab Titus, saya bacakan untuk saudara-saudari, di Titus pasal 1 ayat 12, ini adalah kondisi dan gambaran dari orang-orang Kreta. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Allah. Mereka keji, tidak taat, dan tidak sanggup berbuat baik. Saudara-saudari, ketika saya membaca di ayat 16, saya merenungkan kembali. Apakah ini kondisi saya? Apakah ini kondisi kita? Kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan, kita suruh memberikan sebuah cerita bagaimana tentang Tuhan Yesus, mungkin semua bisa. Tetapi saudara-saudari, apakah kita benar-benar sesuai dengan perbuatan kita? Anda mengenal Tuhan, kenal. Anda tahu Yesus, tahu. Anda baca Alkitab, baca. Anda pergi bersidang, pergi. Tetapi bagaimana kehidupan pribadi kalian? Apakah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan? Saudara-saudari, siang hari ini bukan mau memberikan beban lagi kepada saudara-saudari, tapi kita boleh mempertimbangkan hidup kita. Satu statement yang cukup menegur saya adalah, karakter kalian itu teruji dan terlihat ketika tidak ada orang yang melihat kamu. Paham, saudara-saudari? Karakter itu akan terlihat sangat real ketika tidak ada orang yang melihat Anda. Hari ini, kalau saya melihat saudara-saudari, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini atau Anda melihat saya, inilah karakter real saya. Siapa tahu ketika saya pulang bersidang, saya penginapan, saya lepas sepatu, saya lempar. Saya lepas jaket atau lepas jas, saya lempar. Taruh sembarangan. Itulah karakter asli saya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat. Ketika di Brother Sister House, di rumah, kita masih bisa rapi, letakkan sepatu. Kenapa? Ada kakak gembala yang mengawasi. Ada CCTV. Ini sandal siapa? Ini piring siapa yang nggak dicuci? Saudara-saudari, ketika hari libur di rumah, tidak ada gembala, orang tua pada komplain. Ini anak saya di Brother Sister House, ngapain aja? Kok nggak ada bedanya tinggal di Brother Sister House atau tidak?
masih melawan orang tua, kalau makan nggak pernah dicuci, naruh sepatu sembarangan, waktu pergi sidang bingung, sepatunya tidak ada sebelah. Kenapa? Lupa taruh. Ini apa? Karakter. Saudara-saudari, hari ini kita orang-orang Kristen adalah surat-surat Kristus yang hidup, yang bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu, ada gembala, tidak ada gembala, kita punya apa? Roh di dalam. Ketika kita mau mengumpat, nyetir mobil sendirian mengumpat, ada Tuhan di dalam menegur kita. Oh Tuhan Yesus. Naruh barang-barang sembarangan, ada perasaan di dalam yang tidak nyaman. Anda harus taat, kembali dan rapikan barang-barang kalian. Saudara-saudari, dengan demikian, kehidupan di brother house, sister house, hidup gereja, tidak ada yang menjadi hakim bagi kita. Saudara-saudari, hakim dan jurinya siapa? Ada Roh Tuhan di dalam kita. Ingat, saudara-saudari, di berita-berita yang awal, roh manusia ini kan sudah mati. Betul ya? Kemudian percaya kepada Tuhan, roh ini menjadi hidup kembali. Karena itu, roh ini yang harusnya menjadi sebuah pengendali di atas setiap tingkah laku hidup kita. Pertama, perlu melatih roh. Kedua, saudara-saudari, hal yang sering terulang dan yang kita dengar, hari ini kita perlu makan Tuhan. Saudara-saudari, makan Tuhan itu bagaimana? Dengan kita perlu banyak merenungkan perkataan Tuhan. Amin. Satu kali lagi, saudara-saudari, di dalam pasal 2 kitab Titus, kita melihat ada 5 kategori orang. Ada laki-laki tua, ada perempuan-perempuan tua, ada perempuan muda, ada orang-orang muda, bahkan hamba pun dinasihati oleh Titus. Artinya setiap orang, entah kalian muda, entah ada yang lebih tua di sini, entah status kita bagaimana, semua orang, asal mereka adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan, karakter hidupnya harus bisa dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kita melihat ya, kemarin saya dibelikan anak saya bunga. Ya, anak saya ikut, jadi dia ke alun-alun beli bunga. Ada satu bunga, atau saya namanya bunga apa, kemarin saya persiapan, saya baca, melihat bunga itu cukup menarik. Aslinya bunga ini warnanya putih. Cuman diberikan pewarna, bukan disiram ya, jadi bawahnya itu ada warnanya. Jadi lama-lama bunga yang putih ini menjadi kelihatan warnanya biru. Nah, tapi ada sebagian yang belum menjadi biru, masih ada warna putih. Artinya apa, saudara-saudari? Hari ini, kalau kita mau menampilkan kehidupan insani Yesus, itu bukan instan. Ada satu proses yang panjang yang harus kita kerjakan. Apa? Unsur Kristus harus makin bertambah. Unsur Kristus makin bertambah. Membaca firman Tuhan, menyeru nama Tuhan, pergi bersidang, menikmati buku-buku rohani. Kristus ditambahkan di atas diri kalian. Saudara-saudari, kalian boleh percaya tidak percaya. Saya kan juga pernah muda seperti saudara-saudari ya. Beberapa saudara-saudara sini juga adalah pernah mengembalakan saya. Saya tuh nakalnya minta ampun. Saya melihat saudara-saudari muda di sini, saya cukup bersyukur. Nggak ada yang sebandel saya. Sidang saya jarang ikut. Sidang pemancar roti, semua sedang berdoa, saya tiba-tiba sudah hilang dari tempat. Saudara-saudari, semua ditelepon untuk penyegaran pagi, saya tidak pernah angkat. Tetapi puji Tuhan, asal kita setia saja. Ya, saya makannya cuma sedikit. Kita tidak pernah lari dari Tuhan. Tuhan akan menjaga Anda, membuat Anda bisa tetap dalam hidup gereja. Poin saya adalah apa? Kalian suka tidak suka, kalian jangan pernah meninggalkan panggilan Tuhan. Saudara-saudari, percayalah kepada proses dan waktu. Kita lihat Timotius, kita lihat Titus, dia menjadi orang yang sedemikian bisa diberikan tanggung jawab oleh Paulus. Karena apa?
15 sampai 17 tahun bersama-sama dengan Paulus. Dilatih ikut perluasan, dilatih ikut pelayanan, dilatih memberitakan firman. Saudara-saudari, itulah yang membentuk Timotius dan Titus menjadi seorang yang bisa menampilkan karakter Allah. Hal yang kedua, saudara-saudari, dari kisah Timotius kita belajar, kita satu sisi memerlukan tokoh yang bisa menginspirasi kita. Saudara-saudari, Anda mau dalam hidup gereja, Anda menjadi seorang yang bisa atau memberitakan Injil, Anda harus cari tokoh yang bisa menginspirasi Anda. Dekatlah dengan mereka, dekatlah dengan saudara-saudari tersebut. Untuk apa? Supaya Anda menjadi duplikasi mereka. Saudara-saudari, semoga kita terus berada dalam hidup gereja, menerima pernyataan Tuhan. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 15. Saudara, boleh berdiri, kita baca Filipi pasal 2 ayat 15. Ada? Filipi pasal 2 ayat 15. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Puji Tuhan. Kita ulangi. Semoga sebut nama Anda. Semoga Ishak tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Oke, kita berhenti sampai situ ya. Kita ulang ya sama-sama ya. Supaya nama kalian dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama. Terima kasih saudara. Saudari, boleh nggak kita baca sama-sama sampai poin tadi ya? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Satu, dua, tiga. Supaya. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, semoga kata-kata ini menjadi doa dan harapan kita. Supaya Anda dan saya menjadi anak-anak Allah yang tidak beraib dan tidak bernoda. Saudara-saudari, kita melihat perusakan iblis. Dia tidak bisa mengganggu roh manusia. Tetapi dia banyak menyerang di mana? Di tubuh, di jiwa manusia. Seringkali manusia beralasan, orang-orang muda, saya capek, saya perlu healing, saya mau main game sebentar. Kebablas sampai jam 12, jam 1, jam 2. Mungkin yang saudari atau saudara nonton drakor, rajin, sampai lupa waktu. Pagi harus bangun PP, bangun. Cuma tidur apa? Sejam, 2 jam. Akhirnya apa? Kesehatan mulai terganggu. Bayangkan saudara-saudari, kalau hari ini Anda orang-orang muda, umur 20 sekian, tiba-tiba nanti sekalian umur 35, aduh, udah yang mulai apa? Kena stroke. Wah, ada kolesterolnya cukup tinggi, kena asam urat. Saudara-saudari, roh Anda dilatih, tetapi tubuh Anda tidak pernah dijaga. Tuhan bisa pakai tidak? Nggak bisa, sama aja. Artinya apa? Kita perlu memperhatikan 3 hal. Roh kita perhatikan. Tubuh kita perhatikan. Jiwa kita perhatikan. Kita perlu menjadi orang yang seimbang. Hosea, saya lupa pasal 8 atau pasal yang ke-6, mengatakan bahwa Efraim ini menjadi roti bundar yang tidak pernah dibalik. Artinya apa? Gosong satu sisi. Saudara-saudari, kita harus menjadi orang-orang yang
seimbang. Anda mengejar kerohanian, baik, tapi jangan menjadi satu ekstrim. Kenapa tidak membawa teman-teman ke sidang pemuda atau kemah atau kefas? Saya tidak mau bergaul dengan mereka. Saya harus menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat. Saya cuma mau ketemu dengan kakak-kakak gembala aja. Wajar nggak saudara-saudari dia nggak bisa bawa teman? Wajar, karena temannya cuma kakak gembala. Di kampus dia menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, nggak punya teman. Tapi anak ekstrim lagi, kuliah nggak pernah pulang. Temannya banyak, tetapi apa? Kerohaniannya kurang, kesaksiannya kurang. Mau bawa teman pergi beribadah, kamu aja kemarin habis berbohong. Kamu kan kemarin nyontak aku ujian. Kamu sekarang apa? Bertobatlah bilang. Saudara-saudari, nggak ada kesaksian. Tuhan mau pakai bagaimana? Saudara-saudari, hidup kita harus menjadi kesaksian. Bau yang harum. Saudara-saudari, kita nggak ada kemenyan di sini ya. Kemenyan itu, atau kalian pakai minyak wangi lah. Kita nggak tahu, tapi lewat orang ini wangi. Baik saudara maupun saudari. Saudara-saudari, artinya apa? Dengan kita menikmati Kristus secara pribadi maupun korporat, itu bisa dicium oleh orang lain. Kita rohani selama 3 hari 2 malam ini bukan mencetak sebagai orang yang tahu doktrin, tapi kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman. Saudara-saudari, Anda pulang, Anda boleh berdoa, merenung kembali. Berita 1 sampai berita 6 ini masih relate tidak dengan kehidupan saya? Apakah kondisi saya benar-benar parah? Ataukah saya sesuai dengan yang disampaikan? Saya mau berubah. Saudara-saudari, dengan demikian kehidupan kita dan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, terakhir, belum terakhir ya. Kemudian kita baca di poin 1C. Kita membutuhkan keinsanan yang kuat, memadai dan tepat agar terjadi pemulihan Tuhan di masa yang merosot seperti ini. Kita tidak membutuhkan kuasa ilahi sebanyak kita membutuhkan keinsanan Yesus untuk berdiri di zaman yang merosot seperti ini. Puji Tuhan, kalian boleh menggarisbawahi keinsanan yang kuat, memadai dan tepat. Ya, saudara-saudari, ini juga pembahasan di dalam kemarin ya, 1 Timotius 3. Kemudian di Roma yang kedua, kita baca sama-sama. Tuhan sedang melakukan pekerjaan pemulihan, di mana Dia membutuhkan umat yang menyadari dan menerima sebagai keinsanian mereka di tengah kemerosotan gereja dan kerusakan masyarakat. Kita ada di sini bagi pemulihan Tuhan. Saudara-saudari, kata pemulihan Tuhan ini bukan jadi slogan. Kita ada di pemulihan, tetapi kita benar-benar dipulihkan. Dipulihkan dari kondisi yang bobrok menjadi kondisi yang baik. Pemulihan. Kondisi kita yang lama lupakan, berhenti sampai hari ini. Tetapi masuk ke besok hari ini berapa? 27 pulang ke rumah, ke tempat rumah masing-masing. Ada pertobatan yang tuntas. Saya tidak mau menjadi Isa yang seperti kemarin. Saya adalah Isa yang baru. Saudara-saudari, buatlah komitmen ini terhadap Tuhan. Tuhan akan menjaga persembahan diri Anda. Karena apa? Orang yang mengatakan, saya mau berubah, artinya Anda menyadari kalau Anda diperlukan bagi pekerjaan pemulihan Tuhan. Di poin yang dikatakan, masa depan pemulihan Tuhan saat ini bergantung pada orang-orang muda. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu menekankan apa? Karakter kita, kepribadian kita. Ya, saudara-saudari, kemudian B dikatakan, setiap orang muda dalam gereja harus menjadi seorang yang berbeda dengan keinsanian yang berbeda. Kita tidak seharusnya memperhatikan arus zaman ini, tetapi belajar untuk mengalami Tuhan sebagai keinsanian yang tepat.
Saudara-saudari, untuk menjadi seorang yang berbeda ini, kita memerlukan apa? Konsekrasi. Kita memerlukan persembahan diri. Boleh kita baca di dalam, di sini kita baca Roma pasal 12 ya. Kita buka Alkitab kita. Roma pasal 12. Kita mulai dari ayat 1. Mungkin dibaca oleh saudari. Roma pasal 12 ayat 1. Saudari, mulai. Amin. Saudara, amin. Saudara-saudari, Anda menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini adalah dengan pertama apa? Persembahkan diri kalian. Harus ada konsekrasi yang mutlak. Saudara-saudari, mengenai persembahan. Saya cukup berkesan ya, saudara-saudari, persembahan itu harus naik ke atas mezbah, betul ya? Kemudian akan ada api yang membakarnya. Tapi saudara-saudari, belum tuntas api ini membakar, seringkali kita banyak turun dari mezbah. Kalau saat itu hewan-hewan kurban bisa naik dan tidak bisa turun, tapi hari ini kita bisa mempersembahkan diri. Hari ini mempersembahkan diri, besok udah lupa kalau kita udah mempersembahkan diri. Lalu kita lupa, kita ini sebagai anak-anak Allah harusnya berbeda dengan orang-orang di luar sana. Oleh karena itu saudara-saudari, perlu persembahan diri yang mutlak, persembahan diri yang tuntas. Dan Tuhan minta di sini apa? Persembahkanlah uangmu, persembahkanlah masa depanmu. Yang Tuhan minta adalah persembahkanlah tubuhmu. Saudara-saudari, persembahkanlah tubuhmu. Ini sangat real. Kalau Anda mempersembahkan tubuh kalian, Anda akan juga mempersembahkan waktu kalian. Anda mempersembahkan tenaga kalian. Anda mempersembahkan segala yang apa kalian punya untuk Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan sama dan serupa dengan orang-orang yang tidak percaya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke outline. Di poin 2C. Dalam 2 Timotius kita melihat pemikiran Rasul Paulus tentang jalan mengambil keinsanian Yesus. 1. Kita harus menyeru nama Tuhan dengan hati nurani yang murni. 2. Kita harus menghirup setiap kata dari kitab suci. Berarti kita mendoa bacakan firman. 3. Kita harus menempuh kehidupan tubuh dengan berada bersama-sama mereka yang menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. 4. Kita harus melatih roh kita. Kita harus menikmati persona yang luar biasa dalam roh kita. Saudara-saudari, saya menggarisbawahi poin adalah kita harus melatih roh kita. Saudara-saudari, apa itu melatih roh kita? Bukan cuman, oh Tuhan Yesus, tiap sidang, oh Tuhan Yesus. Melatih roh kita. Salah satunya adalah melatih hati nurani kita. Saudara-saudari, melatih hati nurani ini yang tahu itu cuman kita dengan iblis, mungkin dengan Tuhan juga. Kita tahu ya, kita punya kesalahan, tapi kita berusaha menyuap hati nurani kita. Kita merasa bahwa, yang lain tidak apa-apa, yang lain boleh. Saya juga pernah satu kali, saudara-saudari, saya juga pernah melanggar lampu merah. Saudara-saudari, sadarnya apa? Oh Tuhan Yesus, kenapa? Bukan melatih roh, bukan nggak melatih hati nurani. Udah kuning, makin ditendang. Saudara-saudari, sampai ketilang baru akhirnya apa? Oh Tuhan Yesus, aku menyesal. Terlambat. Kenapa waktu kuning itu
Tidak sadar gitu. Udah kepentok baru sadar. Kenapa? Kurang melatih rohnya. Saudara-saudari, Anda dan saya, mari kita sama-sama belajar melatih hati nurani kita. Kita tahu ada aturan dalam brother sister house, dalam hidup atau norma kemanusiaan, hidup bermasyarakat, kita harus belajar ya, belajar. Tidak menyuap hati nurani kita ya. Saudara-saudari, ada satu hal yang mengesankan mengenai melatih hati nurani, saudara-saudari. Kalau kita tidak melatih hati nurani kita baik-baik ya, mungkin kita membaca firman Tuhan, kita pergi gereja, kita bawa orang percaya Tuhan, tetapi satu kali iblis itu juga bisa mendakwa kita. Bukannya kamu kemarin sudah berbohong? Bukankah kemarin kamu sudah menyontek dan sebagainya? Bukankah kemarin kamu sudah begini-begini? Iblis itu datang menuduh kita. Membuat apa? Kita kembali tidak bisa all out lagi buat Tuhan. Saudara-saudari, latih hati nurani. Perlu ada pemberesan yang tuntas dengan Tuhan. Amin. Poin D, kita perlu sangat solid dalam keinsanian Tuhan. Kita tidak boleh seperti tanah liat. Tanah liat tahu, lembek ya, mudah dibentuk, mudah ke sana, mudah ke sini, tetapi diubah oleh keinsanian Tuhan menjadi bahan-bahan yang berharga bagi bangunan Allah. Jika kita ringan dan kendor tanpa menyadari keinsanian Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan gereja tidak akan berdiri teguh dan kesaksian Tuhan tidak akan tersebar luas. Saudara-saudari, di Wahyu pasal 21 ayat 11, saya katakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu bukan sekedar tanah liat yang tersusun, tapi tanah liat yang telah diubah menjadi mulia. Hari ini saudara-saudari, kita tidak boleh menjadi orang yang ringan dan kendor. Mudah ke sana, mudah ke sini. Hari ini kita bersidang, wah kita membara, kita punya konsekrasi, nanti kembali ke lokal, kembali ke rumah, circle-nya beda lagi. Aduh, ngapain rohani-rohani? Udahlah, kita begini aja, kita begitu aja. Berubah lagi. Proses pembentukannya lebih lama. Prosesnya lebih panjang ya. Karena itu kita tidak boleh ringan ya, kendor. 2, untuk menegakkan kerajaan Tuhan dan untuk memperluas gereja lokal, kita semua harus sangat teguh. Maka gereja akan sangat kuat untuk berperang. 3, keinsanian yang sejati yang terpancar melalui saudara-saudari muda akan menjadi kesaksian dan peringatan bagi zaman ini. Keinsanian yang sejati adalah satu-satunya kuasa penyembuhan bagi generasi saat ini. Saudara-saudari, hari ini segala sesuatunya boleh menjadi sangat cepat. Cara instan menjadi kaya. Cara instan mencapai 100 juta pertama. 1 M pertama. Saudara-saudari, tetapi menjadi orang yang bisa menampilkan keinsanian Tuhan. Tidak ada yang instan. 3 hari 2 malam di sini tidak bisa membentuk kita menjadi orang yang menampilkan keinsanian. Tetapi perlu waktu dan proses yang panjang. Tuhan berkati kita. Nikmati prosesnya, saudara-saudari. Baik, saudara-saudari, kita telah melewati seluruh 6 berita, dan saya di sini ingin membantu kita dari 6 berita ini. Setidaknya kita bisa mendapatkan 1 poin penting di dalam tiap berita. Jadi 6 berita ini kami ringkas menjadi 6 kata. Kita melihat yang berita pertama, saudara-saudari. Kita sambil melihat outline kita ya. Di berita pertama, di sana ada 1 kata penting yang tidak boleh kita lupakan. Saudara-saudari juga bisa catat atau garisi. Kata pertama ini adalah manusia. Ya, manusia.
Karena pusat dan tujuan kekal Allah adalah manusia. Dan satu ayat penting di sana, Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara-saudari, manusia pertama gagal, yaitu Adam, tetapi Tuhan tetap mendapatkan jalannya untuk menggenapkan rencananya, yaitu dengan jalan Dia sendiri, Allah sendiri menjadi seorang manusia. Dan manusia itu adalah manusia Yesus. Saudara-saudari, kemudian di sesi yang kedua, kata penting di sesi yang kedua, saudara-saudari juga boleh catat, yaitu adalah perkara makan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah manusia, yang kedua adalah makan. Apa yang kita makan? Korban sajian. Di mana realitas daripada korban sajian itu adalah Yesus. Ayat pentingnya, saudara-saudari bisa catat, Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Saudara-saudari ingin mendapatkan keinsanian Yesus? Saudara-saudari ingin mendapatkan keinsanian Yesus? Saudara, Anda ingin mendapatkan keinsanian Yesus? Saudari, Anda ingin mendapatkan keinsanian Yesus? Saudari, jalannya adalah makan. Kita perlu makan Yesus sebagai kurban sajian. Kemudian di sesi yang ketiga, ada M yang ketiga. Saudara-saudari, ini adalah model. Model. Di mana di dalam keempat kitab Injil ada satu model keinsanian. Keinsanian yang sempurna. Keinsanian yang lembut, yang halus, yang seimbang, yang tanpa celah, yang tanpa dosa, yang tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, jadi berita ketiga, saudari perlu mengingat kata model, yaitu adalah manusia Yesus itu sendiri. Nah, ayat penting yang perlu kita ingat, yaitu Lukas 2 ayat 52. Di sana dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dikasih siapa, saudara-saudari? Allah dan manusia. Saudara-saudari, demikian juga dengan kita hari ini. Saudara-saudari, ketika kita memiliki keinsanian Yesus, ketika keinsanian Yesus melalui kita makan Dia, digarapkan ke dalam kita. Saudara-saudari, perlu ada satu ekspresi. Kita dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Kemudian M yang keempat, di sesi yang keempat, saudara-saudari. Saudara-saudari perlu ingat, ini adalah mitra. Ya, mitra. Bahwa Yesus bukan hanya ingin mendapatkan satu manusia yang menerima keinsaniannya, tetapi Dia ingin mendapatkan sekelompok manusia. Dan manusia ini adalah satu manusia korporat, yaitu adalah gereja. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran digambarkan dengan kemah suci, di mana ada unsur di sana kayu penaga.
kayu penaga yang membuat kemah suci bisa berdiri tegak. Kayu penaga yang disalut dengan emas. Karena itu, saudara kita perlu ingat mitra. Kita perlu punya mitra. Ya, ayatnya yang penting 2 Timotius 2 ayat 22. Saudara kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kata mitra ini tertampil di dalam kata bersama-sama. Saudara-saudari kita perlu bersama-sama. Katakan dengan rekan kanan kiri kita, saudara, saudari, kita perlu bersama-sama. Bersama-sama. Jadi pastikan di ruangan ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau punya mitra. Ya, kalau sudah punya, konfirmasikan kembali kepada mitra kita. Saudara, saudari, mari kita bermitra untuk terbangun menjadi kesaksian Yesus, memiliki keinsanian Yesus. Kemudian sesi 5, M yang berikutnya adalah melawan musuh. Ya, saudara-saudari, melawan musuh. Karena musuh tahu yang bisa menggenapkan tujuan Allah adalah keinsanian. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Isa dan semalam di dalam special fellowship, iblis begitu merusak keinsanian manusia. Mulai dari percabulan, pornografi, gaya hidup yang tidak sehat, pikiran yang kecanduan. Saudari, inilah berkaitan dengan keinsanian. Karena itu mari kita ingat satu ayat, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Saya mengajak kita bangkit berdiri membaca. Ketika kita mengatakan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kita hentakkan kaki kita. Ya, mari kita berdiri ya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Silakan duduk, saudari. Ingat ya, kehidupan kita adalah satu peperangan rohani, satu kehidupan yang melawan musuh, tetapi Allah menjanjikan kita akan menghancurkan iblis. Bukan dengan keinsanian kita yang alamiah, bukan dengan keinsanian kita yang jatuh, tetapi dengan keinsanian Yesus. M yang keenam, saya merangkum dengan satu kata, yaitu menang. Menang. Saudara-saudari, di dalam pemulihan Tuhan, saudari kita harus menjadi pemenang. Kita harus menang melawan kemerosotan arus zaman ini. Saudari, ingat kata ini, menang. Katakan dengan rekan kanan kiri kita, saudara, saudari, kita harus menang. Kita harus menang. Nah, ayatnya ini ada di bagian terakhir dari outline ini, Matius 5 ayat 16. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat apa, saudara-saudari? Perbuatanmu. Melihat apa, saudara-saudari? Perbuatanmu. Orang melihat perbuatan kita, saudari.
Ini berkaitan dengan keinsanian kita. Ini berkaitan dengan keinsanian Yesus yang tergarap di dalam kita. Dan ini berkaitan dengan kesaksian gereja lokal di mana kita berada. Saudara-saudari, kiranya ya 6 kata ini. Tadi pertama apa? Manusia. Yang kedua, makan. Yang ketiga, model. Yang keempat, mitra. Ya, yang kelima, melawan musuh. Yang keenam, menang. Oke, sekarang coba kita terapkan, saudara-saudari ya. Keinsanian Yesus sekali lagi berkaitan dengan perbuatan kita. Tentu ini tadi berkaitan juga dengan roh kita. Saudara Ishak sudah menjelaskan kita perlu melatih roh, melatih hati nurani. Tetapi saudari, kita perlu lebih maju lagi seperti ayat yang tadi kita perkatakan di dalam Matius 5:16. Orang melihat perbuatan kita. Jadi saya mengajak kita ya, mari kita masing-masing kita merenungkan sejenak. Kita coba renungkan, kita memilih satu karakter apa, satu aspek keinsanian apa yang akan saya latih. Tulis itu di catatan saudara-saudari. Ya, bisa di outline, bisa di handphone. Ya, kita sudah membaca Accept Ministry ya. Contohnya, kita mulai dari ruang lingkup yang paling kecil, kamar kita. Ya, misalnya jam bangun pagi kita. Selama ini jam tidur kita terbalik. Kita kalau malam bisa tidur jam 1, jam 2, bangun jam 9 misalnya. Ya kan? Kita latih. Keinsanian Yesus salah satunya dia bangun pagi-pagi. Ya, Markus 1 ayat 35. Bangun pagi-pagi, berdoa, ya. Atau kita mau melatih bagaimana tempat tidur kita. Ya, di pembacaan misi juga ada, bukan cuma kita haleluya, haleluya, tetapi bagaimana tempat tidur kita. Coba, saudari coba renungkan ya. Atau kita mau mulai, karena kita sudah lolos di aspek kamar, rumah kita. Ya, apakah ketika orang berkunjung ke rumah kita, melihat ada keinsanian Yesus, kerapian, kebersihan, ya. Jadi kalau kita pulang, kita mulai membantu orang tua membersihkan rumah, wah pasti orang tua kita akan merasa, wah ini puji Tuhan ya, pulang dari perbauran, ada satu perubahan. Kita pilih satu perubahan. Pilih satu aspek karakter yang akan kita latih, saudari. Ya, atau di ruang lingkup yang lebih besar, di kampus kita. Ya. Atau di balai sidang, biasa kita datang sidang terlambat. Atau biasa kita datang sidang nggak mau duduk depan, jadi bangku depan biasanya kosong ya. Yang muda-muda malah duduk belakang. Sekarang kita mau melatih, aku mau jadi teladan. Dengan keinsanian Yesus datang duduk depan, melatih roh, proklamir kidung, berdoa. Saudari, ini latihan karakter. Lihat kondisi balai sidang misalnya perlu dirapikan. Ada kakak full timer. Sedang bersih-bersih, kalian bantu menawarkan bantuan. Kak, bisa saya bantu enggak? Ya, misalnya menyiapkan sesi sore SPR. Ini di ruang lingkup balai sidang. Ya, kemudian tadi di ruang lingkup kampus. Saudari, yuk pilih satu supaya sidang kita ini tidak berlalu sia-sia. Supaya ada satu latihan praktis. Tulis itu. Tulis itu di depan Tuhan. Tuhan, aku mau mulai dari yang kecil. Tetapi biarlah dari yang kecil ini aku mau mengalami keinsanian Yesus. Masih ingat imam memegang tepung itu. Ya, tepung itu digenggam baru bisa dipersembahkan kepada Allah. Yuk saudari, dari latihan kita yang kecil, alamilah keinsanian Yesus. Sampai orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Oke, setelah kalian pilih, cari mitra. WA ke mitra kalian. Saya mau berlatih ini. Ya.
Ingat, kita tidak bisa berlatih sendirian, kita perlu mitra. WA. Kalau mitranya di samping kalian katakan ini latihanku ini. Ya, ini latihanku. Sekali lagi, berlatih dengan bersama-sama. Seperti papan kayu penaga, kita terbangun menjadi satu. Ya. Katakan kepada mitra kalian, kalau duduknya di agak jauh ya WA. Ya. Kalau belum punya mitra, katakan kepada kakak gembala. Kakak gembala di lokal kalian. Ya. Kakak gembala di lokal kalian, Kak, aku mau berlatih ini. Aku mau berlatih hadir sidang tepat waktu. Aku mau berlatih duduk depan waktu sidang. Aku mau berlatih setelah SPR aku bantu membereskan kursi. Hal-hal sederhana, tetapi sekali lagi ini membentuk kesaksian Yesus tertampilkan dalam kehidupan kita. Ya, oke. Jadi katakan dengan mitra, kalau belum punya mitra, katakan dengan kakak gembala. Kemudian saling ingatkan, ya. Janjian apa seminggu sekali atau sebulan sekali, saling ingatkan. Bulan depan ingatkan lagi. Sudah belum berlatih ini? Kalau sudah berhasil, tambah satu lagi. Aku mau memperluas ya keinsanian Yesus. Tambah satu lagi. Tetapi tadi perlu mitra. Saling bermitra. Ya. Oke. Masih ada 2 menit. Kita ambil waktu sejenak di depan Tuhan. Pilih salah satu latihan karakter. Catat itu di notes. Cari mitra. Beritahukan kepada mitra untuk bisa dilatih bersama-sama. Dan kami berdoa keinsanian Yesus setahap demi setahap, sedikit demi sedikit digarapkan di dalam setiap saudara-saudara yang ada di sini. Sehingga masa depan gereja mendapatkan kayu penaga yang dilapis emas, sehingga kesaksian Tuhan, kesaksian pemulihan Tuhan bisa berdiri dengan tegak. Kita doa berdua-dua, setelah ini ada perkataan penutup dari tuan rumah, Saudara Kurniawan mewakili gereja di Semarang. Silakan ambil waktu, berdoa berdua-dua, mendoakan apa yang sudah saudara-saudari catat.